Hai everyone, kenalin nama aku Barbara. Aku mahasiswa S1 keperawatan dari Stikes Yogyakarta. Di sini aku bakal bahas tentang mitos-mitos menstruasi. Teman-teman pasti sering banget dengar tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat di Jagat Raya tentang mitos-mitos berhubungan dengan menstruasi. Banyak sih aku dengar mitos-mitos yang beredar, cuma di sini aku bakal ngambil 5 mitos-mitos yang paling sering kalian dengar, yang paling sering aku dengar, dan yang paling orang-orang sebutin tentang mitos menstruasi. Penasaran kan? Langsung aja dengerin dan simak baik-baik. Disclaimer dulu ya teman-teman, di sini aku bakal bahas dari sisi kesehatan, bukan dari sisi budaya, etnis, ataupun religius agama tertentu. Menstruasi itu merupakan perdarahan yang terjadi akibat peluruhan dinding rahim akibat sel telur yang telah matang dan tidak dibuahi. Menstruasi ini terjadi dengan siklusnya itu kurang lebih 21 hingga 35 hari. Dan di mana normalnya berlangsung itu antara 3 sampai 7 hari. Nah, menstruasi ini tergantung dari kondisi wanita tersebut, tergantung kita ya teman-teman. Ada yang lebih panjang siklusnya, yang lebih pendek juga siklusnya. Jadi itu tergantung hormon yang ada di dalam tubuh kita itu bagaimana siklusnya. Nah, pasti kalian pernah denger dong mitos-mitos ini. Yang pertama, itu nggak boleh keramas saat haid. Terus yang kedua, katanya nggak boleh minum es lagi mens, nanti bikin darah kita beku. Terus bikin rahim kita beku. Terus yang ketiga, emang katanya minum soda bikin kita haid atau bikin mempercepat haid. Atau malah ada yang bilang minum soda itu bikin memperlancar haid. Yang pertama itu adalah gak boleh keramas saat lagi haid atau menstruasi. Itu bener ya? Faktanya teman-teman, saat kita lagi menstruasi itu hormon estrogen dan hormon progesteron itu lagi turun-turunnya. Kita bisa lihat nih di menstrual cycle, dimana di sini penurunan hormon estrogen dan progesteron ini itu akan bikin hormon testosteron kita cenderung lebih kuat atau lebih tinggi levelnya. Dan dari hormon testosteron ini akan menghasilkan kelenjar keringat yang lebih aktif. Jadi kita bakal lebih sering keringetan kalau kita beraktivitas saat menstruasi. Dan kalau kelenjar keringat kita makin banyak, tentunya apa? Bikin bau badan. Katanya tuh kalau lagi haid itu pori-porinya lagi kebuka. Pori-pori rambut kita, pori-pori kepala kita lagi kebuka. Jadi kalau misalkan kemasukan air, nanti bakalan pusing, bakalan mual, Actually, saat kita lagi mens ataupun lagi nggak mens, baik cewek maupun cowok nggak menstruasi ya. Kalau kita keringetan, itu tuh pasti pori-pori kita tuh kebuka semua. Dari sini. Pori-pori yang kebuka itu tujuannya untuk penguapan agar badan kita itu suhunya itu bisa turun saat kondisi tubuh kita lagi panas. Jadi nggak ada hubungannya ya menstruasi sama keramas pas lagi mens. Malah kelenjar kita yang banyak ini yang dihasilkan oleh hormon testosteron itu harus menganjurkan kita untuk lebih sering atau lebih menjaga higienitas tubuh kita, terutama itu kepala atau kulit rambut kita. Gak mau kan kalau kita lagi beraktivitas terus keringetan, badan rambutnya lagi banyak minyaknya. Kalau kita keringetan kan pasti rambut nih lagi berminyak juga. Mau dong kalian lewat nih depan orang, olahraga lari-lari lewat depan orang keringetan, terus kalian gak keramas nih yang pertama mens sampai hari kelima, misalnya lari nih olahraga atau lagi jalan-jalan aja gitu ya, ngeliatin orang banyak terus bau apa nih, apak banget, pasti nggak mau dong kalian dibilang bau. Jadi saat kita lagi mens harus ya kita tetap keramas ya teman-teman, karena kan nggak ada hubungannya antara mens sama nggak boleh keramas. Jadi harusnya kita tetap menjaga kebersihan kulit kepala kita, kebersihan rambut kita, dan juga higienitas tubuh kita yang lainnya. Nah, terus yang kedua ini juga paling sering aku dengar dari kalangan masyarakat ataupun dari sosial media, yang minum es itu nggak boleh saat menstruasi, atau minuman-minuman yang suhunya dingin itu nggak boleh saat menstruasi. Nanti katanya bikin darah kita jadi beku, rahim kita jadi beku, beda saluran. Jadi guys, apapun yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi itu jalurnya dari atas, yaitu dari mulut menuju ke lambung lalu ke saluran pencernaan.
Sini semua apapun yang masuk ke dalam tubuh, baik makanan, minuman, apapun yang kita konsumsi itu, suhunya akan disesuaikan oleh suhu normal tubuh. Dimana suhu normal tubuh manusia itu antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Makanan ataupun minuman yang kita konsumsi ke dalam tubuh itu, seiring dengan masuknya ke dalam lambung, itu suhunya juga akan dirubah oleh tubuh kita. Jadi, minuman dingin yang masuk ke dalam tubuh kita ini, saat masuk ke dalam tubuh itu suhunya udah nggak dingin lagi guys. Sedangkan menstruasi itu terjadinya di dalam rahim, karena jalur masuk dan keluarnya itu cuma ada di bawah. Sementara kalau kita makan, minum, itu kan jalurnya di atas, jadi nggak bakalan ketemu, nggak bakalan nyambung. Gitu. Siklus menstruasi ini nggak dipengaruhi dari suhu atau suhu minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Dan rahim itu memiliki banyak sekali ribuan jutaan pembuluh darah yang ada di dalam rahim, sehingga itu membuat rahim kita itu terus hangat. Jadi nggak mungkin kita minum minuman dingin terus rahim kita tiba-tiba dingin. Minum minuman yang rahim kita jadi beku, itu nggak mungkin banget ya teman-teman. Itu merupakan mitos yang salah besar. Because our body not that way. Body will work according working mechanism. Karena badan kita ini memiliki berbagai macam mekanisme dan fungsi, setiap organnya itu berbeda-beda untuk menghadapi hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam tubuh kita. Nah, terus yang ketiga nih, ini juga paling banyak aku dengar ya, sering aku dengar juga katanya kalau minum soda itu bikin cepat haid, bikin memperlancar haid. Impossible. Ini nggak ada hubungannya guys antara minum soda sama menstruasi, itu tuh gak ada hubungannya. Jadi mitos ini tuh salah besar. Yang benar itu kan stres. Nah, stres itu bisa mempengaruhi hormon. Terus habis itu kalian sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang berpengaruh dengan hormon. Nah, itu juga dapat mempengaruhi hormon kalian. Yang ketiga, itu penyakit lainnya. Jadi kalau misalkan kalian mengidap penyakit yang mempengaruhi keseimbangan hormon kalian, itu juga sangat berpengaruh dari terus menstruasi kalian. Kan aneh ya, kalau misalkan kita telat menstruasi 1 atau 2 hari, terus habis itu kita minum soda, minuman yang bersoda, terus tiba-tiba langsung mens, itu nggak bakalan terjadi kayak gitu guys. Justru minuman bersoda ini itu mengandung kadar gula yang sangat tinggi dan tidak baik untuk kesehatan kita. Apalagi soda ini berkarbonasi dalam tubuh kita, dan itu tidak baik untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, dan dapat memicu radikal bebas juga. Oke lah, kalau misalkan meminum soda sekali atau 2 kali buat obat haus, ngademin tenggorokan kita, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian mengkonsumsi soda itu setiap mens kalian mengkonsumsi soda, atau tiap hari kalian mengkonsumsi soda, itu sangat tidak baik untuk kesehatan ya teman-teman. Yang keempat, mitos yang keempat ini juga pernah aku dengar, yaitu nggak boleh berolahraga saat lagi haid atau menstruasi. Sebenarnya boleh-boleh aja kok guys, karena olahraga itu dapat memperlancar peredaran darah kita, sehingga perdarahan yang menuju ke rahim itu lebih baik dan juga lebih lancar. Olahraga saat menstruasi ini juga bisa merangi rasa-rasa nyeri atau rasa sakit saat menstruasi hari-hari pertama. Jadi tetap boleh ya guys olahraga saat lagi haid atau menstruasi, tapi nggak boleh berat-berat. Olahraga itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita orang yang terbiasa olahraga atau sering olahraga, udah silahkan aja berolahraga, namun jangan berat-berat. Tetap sesuai dengan kemampuan kita aja, jangan dipaksa. Tapi kalau kita tipe orang yang jarang olahraga, atau belum membiasakan diri dengan olahraga yang rutin, jangan dipaksa guys. Pas mens kalian tiba-tiba olahraga, lari 5 km. Itu sih orang mens atau nggak mens juga bakalan pingsan. So, olahraga saat mens itu sangat dianjurkan ya guys ya, dan tidak dilarang. Olahraga itu dapat memperlancar sirkulasi perdarahan yang ada di panggul, juga mendapat lancar aliran darah di sekitar otot-otot panggul. Mitos yang kelima, berhubungan seksual saat sedang haid atau menstruasi itu nggak bakalan bisa hamil. Betulnya bisa ya guys ya, cuman kemungkinannya itu kecil, karena sperma yang bertahan di dalam tubuh wanita itu bisa bertahan kurang lebih 3 hari atau 72 jam. Itu waktu yang cukup lama ya.
Paling nggak itu dalam satu hari aja ada kromosom yang udah sebagian hilang. Dan sebagian kromosom ini yang akan menjadi janin, maka kemungkinan bayi lahir dengan kecacatan itu juga cukup besar ya kemungkinannya. Dan gini ya guys, menstruasi itu kan kita mengeluarkan darah. Artinya rahim kita itu sedang atau lagi terbuka. Dan kapiler-kapiler dan arteri-arteri yang ada di dalam rahim kita ini itu akan membuang darah-darah yang which is means udah nggak kepake lagi di dalam tubuh kita. Orang yang melakukan hubungan intim tidak menggunakan pengaman bisa banget tertular penyakit menular seksual. Apalagi orang yang sedang menstruasi terus melakukan hubungan intim. Duh, risiko infeksinya itu bakalan gede banget guys. Jadi berhubungan intim saat sedang menstruasi itu juga tidak dianjurkan ya guys ya. Karena itu dapat menyebabkan resiko penularan penyakit seksualnya itu tinggi. Dan juga itu tetap menyebabkan kehamilan atau bisa terjadinya kehamilan walaupun kemungkinannya kecil. Oh, jadi itu dia mitos-mitos tentang menstruasi yang beredar di masyarakat dan salah besar ya guys. Dan tidak untuk diterapkan dalam kehidupan. Jadi sekarang kalau misalkan ada yang bilangin kalian tentang mitos-mitos tersebut kayak kamu gak boleh keramas, nanti bikin pusing, bikin penyakit. Kamu jangan sampai minum es ya atau minuman yang dingin, nanti darah kamu beku loh. Nanti rahim kamu beku loh. Terus kalau misalkan ada yang bilangin kalian minum soda aja, nanti mesnya jadi lancar. Jangan percaya dan jangan lakukan itu. Kalau misalkan ada teman-teman kalian, ada orang-orang yang bilangin kalian kayak gitu, now you can show them this video. Jadi sebelum kalian menerapkan sesuatu hal atau kalian mendengarkan mitos-mitos tentang kesehatan, sebaiknya kalian cari terlebih dahulu. Kalian melakukan research apakah itu benar atau tidak. Jangan sampai kalian salah kaprah terhadap mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Semoga video ini dapat membantu, dapat bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semuanya. I hope you guys enjoy. Dan mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata. Aku Barbara, sampai jumpa di lain waktu. Bye!